Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, membludaknya tenaga honorer di kementerian atau lembaga, tak lepas dari fenomena pegawai titipan. Menurutnya, fenomena pegawai titipan merupakan godaan bagi para pemimpin daerah. Hal itu diketahui, berdasarkan pengalaman saat menjabat Bupati Banyuwangi 2 periode, yakni pada 2010 sampai 2015 dan 2016 sampai 2021. Bapak dan Ibu, kata Bupati, kalau menerima terus pegawai titipan, apalagi jabatan kita ini jabatan politik, baru duduk, orang sudah datang. Ada ponakan, tetangga, saudara, hei apa gunanya kau jadi bupati kalau tetanggamu enggak bisa kamu bantu. Itu godaan-godaan, kata Anas saat meresmikan 14 mal pelayanan publik di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis 13 Juli 2023. Hei, apa gunanya kau jadi sekda kalau adik mamamu pun enggak bisa kau bantu. Yang gini-gini nih, akhirnya 1 tambah 1, akhirnya 50 orang dengar, titip semua, imbuhnya. Meski demikian, Anas menegaskan dirinya tak pernah memasukkan pegawai titipan, selama 10 tahun menjadi pejabat daerah. Ia bahkan tak keberatan untuk mengecek langsung ucapannya tersebut. Karena sekali bupati titip, ditunggu saja, meski direkturnya bilang, hei jangan bilang-bilang ya, ini titipan bupati, nanti ketemu DPR, hei jangan bilang-bilang ya, ini titipan bupati, akhirnya semua orang nitip, tegas Anas. Namun, Anas mengakui sempat membuat kesalahan selama menjadi Bupati Banyuwangi, yaitu tidak terlalu mengontrol jumlah tenaga honorer di instansinya. Ia luput mengecek di Satuan Kerja Perangkat Daerah, soal berapa tenaga honorer yang dibutuhkan untuk membantu peningkatan kinerja. Honorer akhirnya melimpah, tidak terkontrol. Ini kan, kadang honorernya enggak ada, tapi di kegiatannya banyak. Maka, begitu didata, jumlahnya ribuan, bebernya. Beruntung, saat itu dirinya mendapatkan surat dari Kemenpan RB, yang mengingatkan bahwa, tidak boleh ada lagi tenaga honorer. Surat yang diteruskan dari Sekda Pemprov Jatim kepadanya itulah, yang menjadi acuan evaluasi honorer. Pada akhirnya, meski ada usulan honorer dari tokoh tertentu hingga DPR, Anas menolak dengan berpedoman pada surat tersebut. Bahkan, seluruh tenaga honorer di instansinya saat itu dites ulang, menggunakan sistem komputer assisted test. Pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer. Kebijakan ini diteken saat mendiang Cahyokumolo masih menjabat sebagai Menpan RB. Rincian keputusan penghapusan honorer itu tertuang dalam surat Menteri Pan RB, perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, nomor B/165-M, PSM 02-03-2022, tertanggal 31 Mei 2022. Kini, muncul wacana pegawai negeri sipil part-time untuk menggantikan para honorer. PNS paruh waktu itu akan masuk dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana detailnya masih dibahas dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, RUU ASN.